Andai kata apa yang dikatakan Habib Bahar itu kemarin salah, kemudian ada masalah dengan Pak Dudung, lalu didudukan dengan MUI, cantik sekali. Seharusnya kita udah berpikir ke sana. Kalau sekarang ini ditutup dialog ini dengan narasi yang terakhir dari Habib Zain, penutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan. Begitu loh. Bentar dulu, mau dialog gimana? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada yang dukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hati yang bersih, dia berhenti. Nggak harus dialog dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok kasar gimana? Anda kadang bela Bahar. Anda memperalat Habib. Anda mau jual Habib. Sudahlah. Anda jangan bersilat lidah. Saya tahu. Anda pernah ngatain keturunan Nabi itu kafir loh. Loh, itu fitnah. Loh, itu fitnah. Apa Anda bicara? Itu fitnah. Anak bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Anda kita kembali ke konteks terlebih dulu. Kita tidak mengungkit itu soalnya. Kita tidak mengungkit pernyataan-pernyataan yang tidak terbukti. Itu ditulis enggak, itu ditulis Anda bersilat lidah. Anda mau jual Habib. Lu bagaimana menjual? Kita tahan Babe Haikal, Habib sih kita tahan. Oke, saya nggak mau masuk masalah hukum ini, udah capek lah. Jadi biar nanti pengadilan lah yang lebih tahu. Cuma saya ingin berbicara satu. Saya ingin memperkenalkan diri lah. Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri EPI itu saya sudah melawan. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Jadi yang dibacaan ayat tadi oleh Pak Egi itu yang tentang tegakkan keadilan, sekalipun saya ini juga Habib, saya nggak akan benarkan Habib. Itu saya yang punya sikap. Saya diteror macam-macam. Bagi saya itu, Rizik itu bukan Islami. Dan dia menghina Nabi. Kita kembali ke konteks boleh? Entar dulu, saya mau bicara konteksnya. Nanti kembali ke konteks itu. Jadi gerakan ini gerakan bukan Islami. Lah, diturunkan oleh Bahar ini. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa dilepaskan dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Lah, Habib ini dijadiin jargon oleh orang-orang yang badut politik yang ambil kekuasaan, memanfaatkan. Jadi jangan dilepaskan Bahar dengan Habib. Kalau ketua EP itu bukan dipimpin oleh Rizik Shihab, tidak ada orang yang ngikutin dan tidak ada Habib yang mendukung. Ini munafik. Lah, gerakan Bahar ini sudah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Caci maki di Tudingan Maulud. Anda keras, harus ada bukti nih Habib Zain. Loh, bukti, saya bisa saksi bukti loh. Caci maki di Maulud. Itu kalau Maulud tuh, kebiasaan orang kaum Maulud, berdiri itu mendatangkan Rasul. Ini caci maki. Yang ngaku katanya cucunya, ini nggak benar. Terus dia ini merasa apa? Hanya Tuhan yang pilih dia. Orang lain ini nggak ada yang punya tahu agama. NU tuh nggak tahu, Muhammadiyah nggak tahu, Habib Lutfi nggak tahu, Quraisy nggak tahu. Dia petantang-petantang seperti dia, saya mau jihad. Waktu dia melawan Pak Dudung, saya ulama bukan dia aja. Dia mengatakan, ya orang yang tidak bisa menangkap ucapan Pak Dudung, itu bagi saya, kalau orang akalnya pendek, ya kebencian. Jelas sekali yo. Dia mengatakan, saya berdoa pakai bahasa Indonesia, Tuhan saya bukan Arab. Kenapa? Ini negatif kok. Justru yang menolak apa? Menganggap Tuhan itu Arab. Seperti Tuhan tidak tuli, apa saya dimarahin? Ini kenapa? Tapi buktinya pelaporan yang diusut bukan soal Jenderal Dudung, tapi pelaporan yang dimargasi. Terlepas itu dulu. Ini kan itu di masjid. Terjadilah ini Bahar. Kalau saya bilang Bahar ini apa? Dari kemarin harus ditangkap. Tadi mengatakan pengacaranya, kok yang lain nggak ditangkap? Itu Denny Sirgar, dia perorangan. Kalau Bahar ini apa? Ingin menggerakkan massa. Ini bahaya. Ini orang-orang awam ikut dia. Tapi pihak kepolisian tidak menyebut hal itu. Terlepas dulu, itu ada efeknya. Kenapa Bahar diambil duluan? Kok lain-lain enggak? Karena bahaya ini Bahar. Untuk NKRI ini bahaya. Dia menggiring orang. Orang awam suruh ikut. Jadi tidak salah. Harusnya bagi saya itu kemarin, waktu dia melecehkan TNI itu, Bahar itu tangkap. Karena kalau sudah marwah TNI hilang, negeri ini habis. Dengan tuduhan serampangan, didatengin TNI ke rumah. Loh, TNI juga punya hak silaturahmi ya. Tapi Bahar juga diteror, ada 3. Itu bisa jadi sandiwara dia. Sandiwara Kalau dia. mau teror, pukul aja di luar. Bisa aja tuh kambing dikirim sama dia. Ini orang-orang nggak benar. Itu kan masih Ntar dugaan dulu, ya, Beb? Saya juga menduga, boleh dong. Kalau dia menduga, saya menduga. Bisa aja dikirim. Ini semua ada rekayasa. Bahar ini ada sutradaranya, bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Siapa itu yang memanage? Sudahlah, Anda tahulah orang-orang yang nggak suka lah.
Ini beda Harus versi ada Habib. datanya, Tadi Beb. kuasa hukum menyatakan ada sponsornya yang sponsor. menangkap Kan kuasa hukum dia juga menduga. Saya boleh dong, saya juga menduga. Kan kuasa hukum tadi menduga ini ada grand design. Loh, ini sudah nggak benar. Biarkan dulu pemerintahan. Jadi jangan disamakan Bahar dengan person. Bahar ini membawa umat banyak menyesatkan. Tapi Anda juga menduga bahwa ada grand design untuk menggiring Habib Dah, boleh dong, Bahar saya ini juga menuju ke menduga. sel? Karena apa? Semua itu ada sutradara. Hmm. Bisa jadi. Lah, kalau yang diperankan oleh pemerintah wajar. Kenapa mengamankan? Nggak usah Habib didewa-dewakan, nggak usah Habib. Semua sama saja. Ini ada kultus-kultus yang salah. Nggak usah didewa. Lah, kenapa bahayanya Bahar ini? Karena orang awam ikut. Nanti dibumbuin nggak dapat syafaat. Menurut Anda proses hukum yang dijalani Habib Bahar ini apakah sudah sesuai prosedur atau ada kejanggalan? Sangat prosedur. Kalau bicara tadi Bahar bicara kata apa? Saya demi keadilan dan demokrasi, saya nggak takut. Loh, Anda nggak adil. Mana sih perjuangannya Bahar yang Islami? Gebukin anak kecil, gebukin supir Grab. Oke, jadi tidak ada Kok kejanggalan di teriak-teriak sini ya. jihad? Kok teriak-teriak Islam? Jangan klaim-klaim Tuhan milik Anda. Ini yang bahaya. Kalau Bahar tuh bicara sendiri di kamarnya atau bicara sama Pak Hasan Hekal berdua, saya nggak gubris. Ini pembicaraan Bahar ini apa? Bisa mengaruhi orang awam untuk makan. Harus ini ditangkap. Babe Haikal Ini tanggapannya, tuduhan yang cukup pengaruh serius, Bahar Bang bin Beb. Smith. Kan kita berikan kesempatan ke Enggak. Bang Jadi Islam, silakan. begini. Ini kan sebenarnya adalah titik kuncinya kepada kesadaran. Saya juga berharap bahwa tidak semua persoalan yang berkaitan dengan agama ini harus diselesaikan dengan law enforcement sebenarnya. Tapi law enforcement bagaimanapun itu adalah salah satu instrumen untuk membangun kesadaran-kesadaran kognitif dari setiap penceramah maupun kepada umat. Kalau kemudian ini juga tidak menyadarkan, saya kira tindakan polisi untuk menangkap juga tidak ada salahnya. Kan di situ persoalannya. Bahar bin Smith ini pernah ditangkap dan dipenjara. Lalu sekarang dipenjara lagi. Titik kesadarannya di mana diharapkannya? Satu hal adalah saya terus terang figur-figur seperti Bahar bin Smith ini adalah figur favorit untuk tahun-tahun politik ke depan. Apalagi nanti tahun 2024. Guliran-guliran politisasi agama ini akan menggelembung besar dan tokoh yang akan diglorifikasi sudah pasti antara Rizik atau Bahar Smith. Ini akan menjadi tandem yang luar biasa untuk memporak-porandakan dan membangun sekat-sekat sosial politik di dalam kebangsaan kita. Apakah kemudian law enforcement ini menjadi suatu penyelesaian yang baku untuk menghindari agitasi-agitasi politik? Saya sangat setuju kalau kemudian nanti polisi akan melakukan restoratif justice misalnya. Saya lebih setuju untuk melakukan itu. Untuk apa? Supaya guliran-guliran caci maki kebencian ini berbasis agama ini tidak terjadi. Kalau berbicara atas nama agama, Abdurrahman bin Muljam yang memenggal leher Sayyidina Ali itu sampai dibakar hidup-hidup tetap tidak mengakui kesalahannya. Sampai dia mati tidak mau mengakui kesalahannya karena dia menganggap ini membela agama. Ini literaturnya komplit soal ini. Nah, kalau kita ingin mengharap kesadaran dari Bahar bin Smith dengan dipenjara, saya kira juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tapi kenapa mahasiswa mengaitkan dengan politik? Kesannya kayak ini dipolitisasi Jangan kasusnya sampai ini mahasiswa. jadi Itu pecah kan belah kesan di yang bawah, bisa Mas timbul. Ilham, hati-hati. Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Ghurrah, perang Zab. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Ini yang harus dibangun. Jadi intinya Anda melihat Bahar ditangkap supaya ada efek jerah, tidak lagi figur seperti Bahar. Seharusnya narasi-narasi kebencian seperti yang dilakukan oleh Bahar dan Rizik Syihab ini seharusnya itu timbul dari kesadaran mereka. Bahwa kalau agama ini dibangun dengan cara begitu, pada akhirnya orang tidak tertarik kepada agama, bos. Begini. Maka konstruknya itu harus jujur dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan ada kisos. Ada pembunuhan, mesti dibunuh lagi. Dengar dulu sebentar, brother. Jangan salah sangka dulu cara berpikir saya. Nah, ada kisos tidak boleh jalan atau tidak perlu dijalankan kalau ada pemaafan dari keluarga. Jika ada. Nah,
Persoalannya mau nggak dialog untuk itu? Kalau mau bayar diat. Ini abang menggiring seolah-olah kita ini menggunakan hukum Islam. Bukan menggunakan Ini Islam. kita menggunakan KUHP, undang-undang Tadi ITE, secara hukum undang-undang kedua, terorisme. Saya kira Jangan begitu, brother. Enggak, jangan ini menggiring. hukum positif. Dasar negara kita ini Tuhan. 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan sepakat. yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Saya ini lihat Islamnya Pak Egi ini horor, serem. Ngomong lagi. Yang terpenting bagi kita pembelajaran adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang harus sekarang taat hukum. Dan ini yang paling sulit harus kita bangun bersama. Sebab jangan kita hanya pandai berbicara tentang hukum, tapi nggak pandai kita sadar terhadap hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama agar manusia bisa tertata. Di dalam agama ada ajaran-ajaran, di dalam agama ada aturan-aturan, di dalam agama ada hukum yang harus ditegakkan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama adalah buat diri kita sendiri, baru buat keluarga kita. Jikalau kita sudah mampu menata diri kita dengan baik dalam aturan jalan kehidupan, insya Allah keluarga kita akan jadi baik, masyarakat kita jadi baik. 3, 2, 1.